أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أتذكر رب الكتاب يتبع الله في جنة الرحمن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضي الله عنكم وجميع المسلمين والمسلمات ورضي الله عنه قلت ولو تصدق فحسب ما تتركني إليهم ولا سيما في هذه الأزمان التي لا يمكن فيها إنكار المنكر والأمر بالمعروف مع ما يتركني إليه من الغرور والغرور وإذا كان حال الميل في القبلة إلى من وجد منه ظلم في الإفضاء إلى مساس النار وهكذا فما ظنك بمن يميل إلى راسخين في الظلم والعدوان ميلا عظيما ويتهالك على صحبتهم ومنادمتهم وبقي ويلقى شرة على مؤانستهم ومعاشرتهم ويبدأ يجب التزين بزيهم ويمد عينه إلى زهرتهم الفانية ويربطهم بما أوتوا من الكتب الدانية وهو في الحقيقة من حبة طفيف ومن جناح البعوضة خفيف بمنزل أن تميل إليه القلوب ذوق طالب المطلوب ولا تسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم ما يخالل. Nah, jadi Imam Ghazali aku katakan sungguh benarlah apa yang dikatakan oleh sebagian orang-orang muhaqqiqin itu bahwa ini adalah jalan keringanan yang apabila orang masuk atau mendatangi orang-orang zalim, penguasa yang zalim, tapi bukan membantu kezalimannya, tetapi untuk menolak kemudaratan atau untuk menarik manfaat di sana, misalnya amar ma'ruf nahi munkar, itu boleh lah. Nah, tetapi tuntunan takwa, yang berhati-hati jujur, yaitu menghindar aja dari mereka, ini pemimpin-pemimpin yang zalim secara keseluruhan. Alaysa Allahu bikafin abdah. Bukankah Allah Ta'ala itu yang mencukupkan bagi hamba-Nya? Nantinya ya kita tidak perlu lah dengan mereka orang-orang yang zalim. Nah, jadi Imam Ghazali sungguh benar pendapat ini. Kenapa? Karena memutuskan madat rukun ilaihim, tali rukun kepada mereka, apalagi Yazidin di zaman sekarang yang kadang memungkinkan secara maksimal mengingkari kemungkaran dan amar ma'ruf, serta lagi di dalam rukun kepada mereka orang-orang zalim itu minal gurur, itu tertipu. Nah, jadi artinya lebih baik menghindar saja. Nah, apabila keadaan cenderung secara jumlah, secara keseluruhan kepada orang yang didapat pada dirinya itu kezaliman, itu membawa kepada ancaman disentuh neraka. Nah, maka apa sangkaanmu, jadi dengan orang yang cenderung kepada orang yang dipastikan zalim? Ini lawan orang yang ada sedikit kezalimannya, kemungkinan kezalimannya dilarang dan diancam dengan neraka. Apalagi jadi cenderung lawan orang yang nyata-nyata zalim.
wal udwan mailan aziman. Nah ini nyata-nyata adalah zalim dan melampaui batas dengan kecenderungan yang besar. Wa yata'allaqu ala suhbatihim, maka ia habiskan waktunya untuk bersahabat dengan orang-orang yang zalim, wa munadamatihim, dan apa itu berapa ngarannya, jadi kita ini saling curhat dengan orang-orang zalim. Wa yalqa syiratan ala mu'anasatihim, dan dia mendapatkan kesenangan untuk berjinak-jinak dengan orang zalim, wa muasyaratihim, dan bergaul dengan orang zalim, yabtahija bitahayyun bizihim, dan dia tergerak untuk berpakaian dengan pakaian mereka, dan dia memanjangkan kedua matanya, maksudnya memandang, menoleh atau tertarik kepada kehidupan mereka yang penuh dengan glamor yang fana ini, kehidupan dunia, dan dia bahiri bahan handak kaya mereka juga dengan pangkat dan kekayaan yang diberikan minal kutubin daniyah, daripada apa buah-buahan yang didekatkan, yaitu asalnya maksudnya ini daripada kehidupan yang serba nyaman. Nah maka orang ini pada hakikatnya minal habbati tafib wa min janahil ba'udati khafif, itu daripada buah biji, daripada biji buah itu tafib sedikit, dan daripada alar nyamuk itu pun ringan, bimazilin antami lailahil qulub, maksudnya meskipun ini ya kayak ibarat kecenderungannya itu cuma tipis nanggaya kulit buah atau nanggaya alar nyamuk aja, nah itu pun sudah terkena ancaman dauqat talib wal matlub, maka lemahlah orang yang menuntut dan yang dituntut. Nah ini maksudnya lemahlah orang yang berharap kepada orang yang zalim, dan orang zalim yang diharapkan lemah. Tidak ada bisa memberikan manfaat apa-apa. Nah cuma yang jelaslah seseorang itu bilainya kawannya orang zalim, sedikit banyaknya dia menjadi orang zalim juga. Tapi bila kawannya ini orang baik, sedikit banyaknya dia menjadi orang baik ya. Nah sehingga Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan berada di atas agama temannya. Nah, maksudnya menuruti kawan. Bal yang ahadukum mayyukhalil, maka hendaklah memperhatikan, memikirkan salah seorang di antara kamu akan orang yang pajangan diulahnya kawan. Jadi berpikir-pikir dulu, nang jangan diulah kawan nih nang mana, nang kira-kira memperbaiki agama seorang atau justru yang merusak agama seorang. Ini sedikit banyaknya orang bakawan nih pasti ketiru kawan, kawan pina ahli hisab juga, nang saikungnya paling gak ahli palak. Apa tuh? Iya, jelas kalau memakai duit rakyat. Maksudnya duit menyogok itu kan. Nah, ya jelas itu karena itu perbuatan terlarang kan. Nah, makanya kita nih di Panglah juga kadang-kadang kitanya kata jujur aja unjuknya nih kan. Nah padahal
Ya kayak ibarat makanan ini racun sebenarnya ya, itulah. Jadi memilih pemimpin itu atau mengangkat pemimpin, menjadikan pemimpin itu hukumnya wajib fardu kifayah, gitu kan? Nah, tetapi yaitu kita tanggung jawab masing-masing dalam kita berkewajiban memilih pemimpin yang terbaik lah menurut kita paling ada. Nah, gimana nih harus jujur lah menurut kita tuh, ya maksudnya menurut pengetahuan agama kita. Jangan kita menurut kita, menurut orang lah paling baik itu nampak jadinya banyak mereka duit. Nah, itulah yang penilaian. Waruya masalul jalisi salih masalul aminul miski idza lam yu'tika asabata min rihi wa masalul jalisi su ka masali sahibil kir illam yahrikka asabaka min dukhani. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nah, perumpamaan kawan yang saleh, kawan yang baik itu sama lawan orang yang membawa minyak harum atau menjual minyak harum. Namun inya kada membari ikam paling kada baunya harum. Nah, dijual minyak harum, bau harum juga ada bayu yang harum. Nah, paling kada harum. Nah, seorang dihiganya kan bakawannya itu paling kada mencium bau harum yang kada dibarinya. Nah, sebaliknya perumpamaan kawan yang jahat itu sama nang kaya tukang pandai, itu pandai besi, kan ada api, pandai nang asli. Oh ini pakai api ya masih. Dari itu kan ada harang, nah, itu kesenmeniumnya itu kan ada kumpaannya. Ya. Nah jadi ada bara-bara apinya itu kan terambangan beranjak intinya itu. Nah apabila inya kada membakar engkau paling kada ikam tercium bau asapnya itu. Nah jadi artinya sedikit banyaknya kawan ini berpengaruh bagi kawan-kawannya. Ya. Nah pengaruh baik bisa, pengaruh yang buruk pun bisa. Nah, maka kita harus hati-hati memilih kawan. Allah Ta'ala masalul ladina takhadu min dunillahi awliya ka masalil ankabut takhadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Nah Allah berfirman perumpamaan orang yang menjadikan pemimpin selain daripada Allah. Makanya kita wajib orang berimannya semestinya yang nomor satu itu Allah lah. Nah yang nomor dua apa pemimpin yang zahirnya orang-orang yang diridai oleh Allah itu. Nah di hatinya itu Allah pemimpin kita. Kemudian yang zahirnya kita pilih orang-orang yang diridai oleh Allah. Nah tapi orang yang menjadikan pemimpin selain daripada Allah itu sama nang kaya laba-laba nang maulah sarang. Ada sarang laba-laba adalah. Nah sarang laba-laba wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut, sesungguhnya rumah yang paling rapuh paling apa itu rumah laba-laba. Karena rumah laba-laba itu seadanya kayak itu kadang melindungi dia dari panas, tidak pula melindungi dia dari hujan, dari dingin. Apa ya sarang laba-laba? Kehujanan tetap hujan tetap kehujanan, panas tetap kepanasan ya kan? Nah cuma laba-laba ini menjabak sebenarnya nyebula sarangnya adalah ada serangga-serangga lain nang apa ngarannya karena sarangnya itu pada bawa belapas, nah itu nang dimakannya. Nah ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa ketika kita menjadikan selain daripada Allah Ta'ala itu nang
paling utama di nomor satu kan, Allah Ta'ala di nomor dua kan, inilah apalagi kedede lalu Allah Ta'alanya. Nah maka kayak apa aja hebatnya, itu rapuh kekuatannya, tidak ada apa-apanya. Nah sehingga apapun lah sikap kita itu termasuk maulah pemimpin, kita harus cenderung kepada pemimpin-pemimpin yang kira-kira diridai oleh Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man 'azzama ghaniyan lighinahu faqad dhahaba sulusu dini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengagungkan, membesarkan orang sugih karena kesugihannya, maka sungguh hilanglah sepertiga agamanya. Nah, ada riwayat lain lah, man tawadha'a li ghaniyin salihin lighinahu dhahaba sulusa dini. Siapa yang tunduk, tawadhu, merendahkan diri kepada orang sugih yang saleh cuma karena kesugihannya, bukan karena kesalehannya. Yang ini orang nih sugih, saleh gitu lah, artinya orang baik aja, cuma inya neng ini menghormati orang itu karena kesugihannya, bukan karena kesalehannya, maka hilanglah 2/3 dari agamanya. Nah, artinya banyak yang hilang ketimbang yang tersisa. Kalau menurut riwayat yang kedua, ya. Kalau riwayat pertama ini sepertiga yang hilang, berarti tersisanya 2/3. Dan banyak yang tersisa daripada yang hilang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idam mudihal fasiku ghadibar rabbu wa tazzali dzalikal arsy. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang fasik itu dipuji-puji, maka Allah Ta'ala akan marah dan goncanglah karena itu aras. Nah, jadi aras ini sarik benarnya, ya kayaknya diizinkan, nah mungkin lah langit bumi akan diruntuhkannya, saking sariknya ketika orang-orang fasik itu dipuji. Dan ini banyak terjadi lah ketika pemimpin itu orang-orang fasik, orang zalim. Biasanya pemimpin yang zalim fasik itu dia minta dipuji-puji. Bila anak buahnya kada memuji, sariknya. Nah anak buahnya ini dasar memuji aja supaya ini namanya mudahana lah. Memuji-muji itu supaya dia mengharapkan pangkat kedudukan, mengharapkan harta dari pujiannya itu diberi. Nah, maka ini membuat Allah Ta'ala itu murka, membuat aras itu bergoyang, goncang, gempa. Karena mereka sebenarnya tidak berhak untuk dipuji. Yang dipuji itu ya orang baik, kan? Wa qala Allah Ta'ala yawma nad'u kulla unasim bi imamihim, yani fi arasatil qiyamah. Nah, Allah berfirman, nah, pada hari kami akan memanggil setiap orang itu beserta dengan imamnya, artinya orang yang diikutinya. Nah, jadi kalau imam, orang yang kita ikuti, pemimpin kita ini adalah orang-orang baik, orang saleh, maka nama kita akan dipanggil dalam golongan orang saleh. Tapi kalau pemimpinnya yang zalim, nah maka semua dipanggil. Ya kalau ini mungkin lah kelompok-kelompok itu si Fulan bin Fulan nih anak buahnya si Fulan maju. Nah, maka nang bosnya ini jadi orang zalim. Nah ini seduniaan orang tahu. Yani fi arasatil kiamat, nanti dipanggil itu di padang luas di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu tempat berkumpulnya semua makhluk Allah Ta'ala, nah, itu baik manusia, jin, malaikat, binatang, itu semua terkumpul di padang mahsyar. Tidak ada terkecuali kalau ada misalnya saikung nama data buat tidak ada.
Ini bayangkan biar betapa banyaknya makhluk ketika itu berkumpul adalah dengan kondisi masing-masing berbeda-beda. Nah, dan kondisinya sangat memprihatinkan, sangat susah adalah ada yang kelihatan nyaman dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tergantung orangnya. Ini kenapa kita memilih. Kalau kita melihat ada kelompok orang-orang yang diberi kenaungan oleh Allah Ta'ala, ya aku empat ke situ aja, pada kawan mendatangi, mendasar orangnya pada termasuk golongannya. Nah ini di dunia nih kawan, jadi kajak-kajak hari hujan orang pindah berpayung masuk ke situ lah. Nah jadi ini dipanggil namanya, binnya, kemudian pemimpinnya. Nah ini lengkap panggilannya gitu. Dan ini satu persatu panggilannya. Ini bayangkan biar kita menunggu giliran aja di kiau misalnya orang besar atas. Karena giliran terakhir tuh benar mandangi kali ini hitung kata hitungan lagi berapa banyak jumlah. Nah kalau sekarang inilah jumlah penduduk manusianya aja sedunia yang hidup yaitu, nah itu lebih dari 7 miliar. Mungkin 8 miliar sekarang. Itu dulu numpat dulu apa? Tahun berapa itu lawas nah itu 7 miliar penduduk dunia ini. Kurang lebih kira-kira aja bang ini itu dan menghitung satu persatu kira-kira. Banyak banar kan berhitung aja 1, 2, 3 sampai 7 miliar ya itu pacul lidah untung makanya. Apalagi ini menunggu giliran itu kan ada nang sikulan bilkulan nah ini kena di apa diperiksa dulu lah hanya panggil lagi. Wa qad ikhtalafa al-mufassirun fi ta'yin al-imam alladhi yud'a kullu unasin bihi baqala Ibnu Abbas wa ghairu annahu kitabu kulli insanin alladhi bihi amaluhu ay yud'a kullu insanin bi kitabi amali wa yu'ayyidu hadha qawluhu ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Al-ayat wa qala Ibnu Zaid al-imam wal kitabul munazzal fayuqalu ya ahlat Taurat ya ahlal Injil ya ahlal Quran wa qala Mujahid wa Qatadah imamuhum nabiyyuhum wa yuqalu hatu mutabi Ibrahim hatu mutabi Musa hatu mutabi Isa hatu mutabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al-murad bil imam imamu asrihim fayud'a ahlu kulli asrin bi imamihim alladzi kanu bihi yatamiluna bi amrihi wa yantahuna bi nahyi. Nah berbeda di tafsir, beda pendapat tentang apa maksudnya imam di dalam ayat itu. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim adalah yang dipanggil lah semua tiap manusia itu dengan imamnya. Itu beda pendapat maksud imamnya. Nah berkata Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, imam itu yang dimaksud adalah kitab buku catatan amal. Yang dimaksud dengan imam, nah itu kitab tiap-tiap manusia alladzi bihi amalu, yang di dalam kitab atau buku itu terdapat catatan amalnya. Nah, jadi artinya tafsirnya kalau imam itu kitab ya apa? Yudha kullu insanin bi kitabi amali, dipanggillah setiap manusia itu dia lengkap membawa buku catatan amalnya. Nah, ini ayat lain wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap manusia, semua manusia kami lazimkan itu kami gantungkanlah buku alzamna wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, kami gantungkan buku catatannya itu di lehernya, jadi kada mau terpisah. Nah ini ta'irah
ta'irahu itulah, itu asal maknanya sesuatu yang terbang. Karena buku catatan itu karena ketika malaikat Israfil yaitu meniup trompet, nah maka keluarlah semua buku-buku catatannya itu lah, berapa miliar orang manusia itu kita semuaan keluar, terabanglah buku catatannya itu, dan masing-masing orang akan menerimanya kada mau tanpa huruf. Inilah kekuasaan Allah. Jadi ampun si A juga menerimanya, ampun si B juga. Nah, jangan pernah kita membayangkan apa itu kalau kebanyakan itu pasti tanpa huruf itu danger. Itu pun seorang yang maturnya. Tanpa huruf tanpa huruf tuh lalu sambungannya mangga itu sembarangan gawian ini. Tidak penting baiknya bisa aja tanpa huruf nang baik kita terima catatan nang ada baik kita nang ada baik kita terima catatan yang baik. Untung nang ada baik. Nah ini tapi kadalah wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap orang kami gantungkan buku catatannya tuh di lehernya. Sebelumnya ia menerima. Nah menerima itu ada lawan tangan kanan, ada lawan tangan kiri. Menerimanya ada lewat belakang. Itulah ini tangan kirinya dicakar ke dada, tembus ke belakang untuk menerima buku catatannya. Nah ini sudah pertanda kalau orang menerima buku catatan itu dengan tangan kanannya, nah maka berarti catatan itu banyak baiknya daripada buruknya. Tapi bila menerima lawan tangan kiri, ini karena kalau diatur-atur ini, nah lawan tangan kiri, nah maka berarti banyak buruknya daripada baiknya. Nah bila ke belakang, nah itu pada lalu baiknya. Nah, ini kenapa? Andai dia pernah melakukan kebaikan di dunia, tapi dihapus dengan dosa-dosa yang paling besar, yaitu dosa kekafiran, kesyirikan, itu sehingga tidak manfaat amalnya apapun. Nah kemudian sudah diterimanya itu digantung, digulu pada kawah, dibuang-buang buku catatannya itu digantung. Nah, sampai waktunya kena dihisap lah. Ini buku ini kan ada catatan kebaikan keburukannya lengkap di dalam buku itu. Nah, ini kadang-kadang tertinggal sedikit-sedikit. Malihadal kitab bila yuwadiru sagirata wala kabiratan illa ahsaha. Nah, ini buku apa-apaan ini kadang-kadang nang halus kan nang ganal kagawian kecuali semua lengkap tulisannya ada di situ. Nah sampai waktunya dihitung lah, dihisap ngarannya amal ini. Nah jadi Allah menghisap ada lewat malaikat yang disuruh oleh Allah Ta'ala, tapi ada juga yang dihisap itu sudah dihisap dan dihitung oleh malaikat. Nah disuruh lagi oleh Allah Ta'ala menghitung seorang. Nah di Quran dikatakan Iqra kitabaka fa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca seorang buku catatan nikah itu Allah Ta'ala, cukuplah bagi dirimu sebagai penghitungnya sekarang. Jadi pun menghitung seorang ini kada betaha ada kecurigaan lagi. Menurang nang menghitung ya, jadi akalinya aja menghitung ini. Nah ini untuk memperkuat hujah bahwa nanti keputusan Allah apakah hanya sesuai hitungan orang ini masuk surga atau masuk neraka, itu pada kalau diprotes lagi. Nah jadi ini menurut Ibnu Abbas tadi imam itu dipanggil dengan imamnya, jadi kita dipanggil beserta dengan buku catatannya. Dan menguatkan ini ayat lain, fa'amman utiya kitabahu biyaminihi. Nah, adapun orang yang diberikan buku catatan amalnya lewat tangan kanan. Nah, ini disebut ashabul yamin. Nah, ada yang tangan kiri kita disebut ashabus shimal. Berkata Ibnu Zaid, imam itu adalah
kitab yang diturunkan, bukan kitab buku catatan amal, tapi kitab yang diturunkan. Nah, jadi nanti dikatakan kepada umatnya Nabi Musa, wahai ahli Taurat, artinya orang yang punya kitab Taurat. Nah, umatnya Nabi Isa, ya ahlul Injil, dipanggil nanti wahai orang-orang pengikut Injil. Nah, cuma sifatnya berbeda lah. Kalau Nabi Musa itu diutus oleh Allah Ta'ala membawa kitab Taurat itu khusus kepada Bani Israel. Nah, sehingga Nabi Musa itu beliau tidak berdakwah kepada selain Bani Israel. Nah, adapun perang melawan Fir'aun itu orang Kibti lah, bangsanya Kibti, Fir'aun itu. Nah, itu karena Fir'aun dan bala tentaranya nang memerangi Nabi Musa. Jadi itu cuma untuk membela diri aja lah, bukan untuk mendakwahkan. Yang didakwah oleh Nabi Musa itu orang Bani Israel. Karena khusus, nah itu untuk Bani Israel. Nah, demikian Injil itu pun untuk Bani Israel, tidak untuk yang lain. Nah, beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah kepada semua makhluk. Jadi kepada semua manusia apapun bangsa sukunya itu Nabi sampaikan dakwahnya kepada mereka, bahkan kepada jin, bahkan kepada malaikat, bahkan kepada binatang, kepada benda-benda mati pun Nabi diutus kepada mereka. Nah, cuma misi utusannya yang berbeda. Kalau Nabi diutus kepada manusia dan jin, litaklif ngarannya, untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah Ta'ala yang wajib ditaati oleh manusia dan jin itu. Bila pada taat ya resiko masing-masing. Nah, adapun Nabi diutus kepada malaikat, malaikat itu sudah beriman berdahulu, sudah taat berdahulu. Untuk apa Nabi diutus? Litasyrif, untuk memuliakan malaikat. Karena malaikat sekalipun tidak akan mendapatkan kemuliaan kalau pada melewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian Nabi diutus kepada binatang, misalnya kepada makhluk-makhluk lain, litasyrif itu untuk memberi kemuliaan. Nah, sehingga binatang-binatang pun wajib dimuliakan lah. Nah, diantaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan yang berkaitan dengan binatang. Ujar Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' idza dzabhtum fa ahsinu dzabhata. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mewajibkan kita ini berbuat baik atas tiap apapun pekerjaan kita, harus dilakukan dengan baik. Jangan sembarangan. Nah, ini termasuk apabila kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan baik. Nah, jadi menyembelih dengan baik itu banyak penjelasan ulama, maksudnya nang kayak apa. Nah, diantaranya merabahakan binatang itu gini, jangan sampai menyakiti. Ini ditumbuk batisnya lawan tongkat. Jangan bisa berpandir, jangan bisa bersepak tinggal ini. Nah, jadi dengan cara kayak apa? Nah, kedua, jangan pernah menampaikan apa itu parangnya, balum apaan, dirabahkan balum itu tidak ditampaikan parangnya lawaninya, itu cara yang tidak baik. Nah, bilanya binatangnya itu lebih daripada satu, menyembelih nang saikung, jangan sampai dilihat oleh nang lainnya, nang belum disembelih. Nah, kemudian parangnya dilandapi, jangan tumpul di akan sasapakan ke mana, bulu batis saja ada mampan. Nah, itu diantara contoh itulah. Nah, kenapa jadi sampai kayak itu aturannya? Nah, ini karena mulianya ajaran Nabi SAW, perlakuan terhadap binatang.
Nah, jadi ini maksud imam itu adalah kitab. Nah, jadi umat Islam ya ahlul Quran, wahai ya kan ahli Quran. Maksud ahli Qurannya itu umat yang diturunkan kepada mereka Al-Qurannya itu umat Nabi. Dan berkata Imam Mujahid, nah ini Imam Mujahid ini tabi'in lah di tafsir, wa Qatadah dan Qatadah sama nih tabi'in. Nah ujar sidin, nah ngaran imam itu imamuhum nabiyuhum, imam itu adalah nabi mereka. Nah maka nanti panggilannya di akhirat dikatakan, datanglah wahai pengikut Nabi Ibrahim, datanglah wahai pengikut Nabi Musa, datanglah wahai pengikut Nabi Isa, datanglah wahai pengikut Nabi Muhammad. Nah itu jadi disebutlah nabi-nabi mereka masing-masing. Nah berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, yang dimaksud dengan imam itu ujar Sayyidina Ali adalah imam di zaman mereka masing-masing. Nah ini pemimpin di zaman mereka masing-masing, maka dipanggillah setiap orang yang hidup di satu zaman itu dengan pemimpinnya di zaman itu. Yang mereka itu adalah mau mengerjakan sesuatu atas perintah pemimpin itu, dan mereka berhenti dengan mengerjakan sesuatu karena larangan pemimpin itu. Artinya pemimpin yang mereka taati. Nah di akhir zaman adalah pemimpin yang paling ditaati dan dihormati oleh umat Islam yaitu Imam Mahdi. Itu akan muncul di akhir zaman. Wallahu alam ini parakta sudah atau lawas saja ada tahu ya. Memang banyak yang memprediksi Imam Mahdi sudah lahir ya. Nah, walau lahir itu berarti parak banan. Jadi mungkin kedewani madakan adalah wa bil hadis sahih Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin yaumil qiyamah rafa'a li kulli qadirin liwa'an fa yuqalu hadhi ghadratu fulan ibni fulan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Ta'ala mengumpulkan orang awal dan orang akhir di hari kiamat nanti, maka Allah Ta'ala mengangkat bagi setiap kelompok itu ada bendera panjinya. Nah maka dikatakan ini kelompok Fulan bin Fulan, atau ada benderanya. Nah, model kayak ini kan ada orang musabakah, ada kabilah dari mana? Oh, dari Merabahan misalnya kan ada biasa. Nah model kayak itulah. Cuma ini dalam jumlah yang banyak. Kalau orang musabakahannya itu tapi banyak juga orangnya, banyak yang menonton aja. Warawa Tirmidzi wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tafsir hadhihi al-ayah yud'a ahaduhum fayuta kitabahu bi yaminihi wa yumadda lahu fi jismihi sittina dira'an wa yabyadda wajhuhu wa yuj'al ala ra'sihi tajun min luluhin yatalahu fayantaliqu ila ashabihi fayarawnahu min ba'idin fayaquluna ihdina bihadza wa barik lana bihadza tayatiyana fayaqulu abshiru li kulli rajulin minkum mislu hadza wa amal kafiru fayaswad wujuhu wa yumaddu lahu bi jismihi sittina dira'an ala surati Adam
wa yulbasu tajan bayarahu asabu wa yaquluna na'udzu billahi min syarri hadza Allahumma la ta'tina bihadza. Qala bayatihim wa yaquluna Allahumma khzihi wa yaqulu ab'adakumullahu wa inna likulli rajulin minkum mislu hadza. Wa qala Allah ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ila akhir surah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ay taharraqat min asfaliha wa akhrajat ma fi jawfiha min al-aqwati wad dafa'il. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mentafsirkan ayat di atasnya, yaitu yauman nad'u kulla unasin bihimamihim itu. Nah, jadi ujar Nabi, akan dipanggillah salah seorang nanti di hari kiamat, lalu diberikan kepadanya buku catatan amalnya itu yang diterimanya dengan tangan kanan. Nah, kemudian dibesarkan, dipanjangkanlah baginya badannya, jasmaninya itu tingginya sampai 60 hasta. Nah, jadi ini beganal semua kan. Ini kembali kepada manusia pertama Nabi Adam alaihi salam, itu tingginya 60 hasta. Satu hasta itu 48 cm. Nah, jadi kurang sedikit ada 30 meter. 28 meter lah itu tingginya. Nah, itu enak, siap-siap dia pengenal ada-ada. Sebenarnya rata enak. Nah, tetapi ini bagi yang menerima buku catatannya dengan tangan kanan, tadi awaknya baganal, tingginya itu tadi kurang lebih 30 meter, dan mukanya pun putih bercahaya. Kemudian diletakkan di atas kepalanya itu mahkota daripada mutiara yang berkilau. Maka ia pun pergi mendatangi sahabat-sahabatnya, lalu para sahabatnya melihat dari kejauhan, dan mereka pun mengatakan, ya Allah, datangkanlah, berikanlah kepada kami bihada seperti yang pun nyanyian tujuan, nah, yang ada mahkotanya tadi, dan berkahilah bagi kami pada orang ini. Nah, sehingga ia pun datang kepada mereka, dan Allah Ta'ala berfirman, ujar Allah Ta'ala, bergembiralah kalian, bagi tiap satu dari kalian akan mendapatkan seperti itu. Nah, seperti sekong ini lah yang diberi mahkota tadi. Nah, adapun orang kafir, maka mukanya menjadi hitam dan dipanjangkan pula badannya sama aja 30 hasta, 30 meter ala surati Adam. Nah, itu sama seperti Nabi Adam, itu 30 meter. Tetapi orang kafir ini nanti diberi mahkota yang dilihat oleh sahabatnya sesama kafir. Mahkotanya ini dari api neraka, lalu mereka mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan orang ini. Ya Allah, jangan engkau datangkan kami dengan seperti itu, jangan diberi kami yang kayak itu ya. Ini sama aja beda mahkotanya, yang orang beriman tadi mahkotanya dari mutiara, dan ini mahkotanya dari api neraka. Jangan anggit kepala. Nah, lalu jar Nabi, ya kan, orang nang diberi orang kafir, nang diberi mahkota api itu tadi datang kepada mereka, lalu orang-orang kafir mengatakan, ya Allah, hinakanlah orang ini. Nah, lalu orang itu tadi yang diberi mahkota api tadi mengatakan, adakumullah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kalian dari rahmatnya. Kenapa? Karena bagi tiap satu dari kalian sama seperti ini, seperti nang ampunku mahkota ampunku ini juga dari api.
Dan Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Nah, apabila terjadi gempa di seluruh permukaan bumi. Nah, ini jadi kalau ini kan gempa itu di daerah-daerah tertentu aja, tapi bila kiamat kena sealaman gempa. Nah, cuma untungnya kita orang beriman orang beriman tidak akan menyaksikan kejadian ini. Ini ada 10 kena tanda-tanda kiamat itulah. Nah, orang beriman ini sampai nomor 7 aja yang menemui, nomor 8, 9 dan 10-nya pada ketemu. Karena yang nomor 7 itu kena munculnya angin sepoi-sepoi dari Yaman yang akan berhembus ke seluruh permukaan bumi, dan anginnya ini baunya harum seperti minyak misik harumnya. Tapi anehnya ketika orang beriman menghirup angin itu maka inya mati, tapi orang-orang kafir menghirup angin itu bersigarnya ada mau mati. Nah, berarti orang beriman sampai yang nomor 7 ini angin itu matian semua. Nah, imbah itu hanyar terjadi gempa, hancur bumi, berarti nya ada lagi orang beriman sudah mati. Nah, bagian Abu Jahal ini apa? Melihat kejadiannya itu kan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi pun mengeluarkan isinya. Nah, ini ujar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya bumi ini goncang dari bawah itulah. Nah, kalau orang gempa itu kan ada dari sekian kilometer kedalaman di dalam bumi. Nah, ini dari lapisan paling dalam sekalipun terjadinya sumber gempanya itu, tapi mengguncang sampai ke mana? Ke permukaan bumi. Dan bumi pun mengeluarkan semua isi yang dikandung di dalamnya, minal amwati wad dafain, daripada orang-orang mati semua entah keluar. Nah, semua barang-barang yang ditanam dipatak di dalam bumi keluaran. Nah, sebelumnya itu pun sudah mengeluarkan dahulu kekayaan bumi ini. Jadi di akhir zaman pendulangan rami, emas keluaran, intan macam-macam itulah keluaran. Nah, sampai pada akhirnya bumi memuntahkan semua isi perutnya itulah. Nah, itu sudah para benar kiamat, dan ini kejadiannya menyeluruh, sehingga kita wajib mendustakan film 2012 kiamat 2012 ada filmnya kiamat. Lu sekilasnya melihat ada satu keluarga terjadi gempa, bukanya pesawat. Berarti kalau menghindar itu kan artinya kiamat. Nah, ini merusak akidahnya. Inya serempak kejadiannya, ada kau buka sama aja. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin tuhaddisu akhbara. Qala atadruna ma akhbaruha? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Qala baina akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bi kulli amalin ala dhahriha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, bumi itu menceritakan tentang kabar beritanya. Nah, lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa kabar berita yang disampaikan bumi nanti? Nah, para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kami tidak tahu. Nah, lalu Nabi bersabda, kabar berita yang disampaikan oleh bumi itu maksudnya apa? Bumi akan menjadi saksi atas setiap hamba laki-laki maupun perempuan dengan semua amal yang dikerjakannya di muka bumi.
Nah, jadi di mana kita menggawe kebaikan, makanya urusan kebaikan misalnya sembahyang sunat itulah sunat kita beralih-alih di masjidnya. Nah, 2 rakaat sini kena 2 rakaat balik lagi 2 rakaat balik lagi itu kalau memang mudah dan memungkinkan. Nah, cuma mengalihi kisah yang terawih 20 rakaat balik alih aja terus kawan di kita ganggu. Itu supaya apa? Supaya saksinya itu banyak. Nah, demikian orang melakukan kejahatan pun bumi akan menjadi saksi. Nah, orang ini pernah berzina di sini, ajarnya. Orang ini pernah membunguli orang di sini, macam-macam kejahatan itu lah. Pada kau berkulit lagi kita. Nah, itulah berita yang akan dikabarkan oleh bumi, ya kan? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manahuka tahaffadhu minal ardi fa innaha ummukum wa annahu laysa min ahadin hamilin 'alaiha khairan wa syarran illa wa hiya mukbirah. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW beliau bersabda, Nawijaridin jaga-jagalah daripada bumi ini, hati-hati di muka bumi ini. Fa innaha ummukum, karena bumi itu laksana ibu bagi kalian. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mengerjakan kebaikan maupun kejahatan di muka bumi kecuali bumi itu nanti akan berhabar tempatnya menggawe kebaikan kejahatan itu berhabar memberitahu. Si bulan bin bulan pernah mengerjakan ini di atas diriku. Nah, ini baik kebaikan maupun kejahatan. Nah, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nah, sehingga artinya jangan kita berprinsip ada yang melihat hanya 5 orang juntan, pisang orang juntan, ada yang melihat, nah ini jangan, ya kan? Yang nyata melihat Allah Taala. Nah, yang kedua kita supaya kita ini nggak ada awal lagi hendak ngarannya meles kita lah. Ini bumi tempat kita menjuntan itu akan berpada. Maka lengkap ini pada hari anu, tanggal anu, bulan anu, tahun anu, jika menjuntan pisang si bulan. Ini masalahnya ini ada yang ada sian kabun sama sekali, tapi jual pisang hari-hari. Nah, di pasar, nah ini ada nih, memang ada di sini memang lah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa kesalahan serta kekurangan kita zahir dan batin. Hidayah kepada kita berikan manfaat mengamalkan dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan kita dalam surga bidaya bisa bisirrin nabi wa alim nabi wa bisirri suratul fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pemberitahuan malam ini insyaallah di Majelis Nurul Mustafa dan hadir Habib Novel Alidrus dari Jakarta luar batang.